memimpin baca doa. Oke, dipersilakan untuk ketua kelasnya. Belajar sambil kita berdoa. Doa dimulai. Oke, disambung dengan surat-surat saja ya, silakan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat. Hai. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Fitri Alfiana Hadir. Naura Hadir. Mirna Hadir. semua hadir ya. Hadir. Kita hari ini belajar tentang apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa sih Al-Quran itu? Ada yang tahu? Oh iya, apa Naura Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, baik sekali. Sedangkan sunnahnya? Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan agama Nabi Muhammad SAW. Oke, baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Apa pentingnya kita membaca Al-Quran menggunakan kaidah tajwid? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan Mahdan. Apa jawabannya Mahdan? Penting Bu, agar bacaannya benar dan maknanya benar. Iya, baik sekali. Jadi kalau kita tidak menggunakan kaidah tajwid, otomatis bacaannya salah, maknanya pun salah. Ada yang tahu lagi apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Sebagai penjelas ayat Al-Quran yang bersifat umum. Oke, sebagai penjelas bagi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kira-kira semuanya ini sudah membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah tajwid? Sudah. Ya, baik sekali. Kita akan memulai pelajaran hari ini dengan judulnya apa? Ayo kita baca sama-sama. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini sudah sempat disebutkan sama teman kita Naura bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Sedangkan Sunnah itu adalah semua perkataan Nabi, perbuatannya, dan juga tingkah lakunya. Semua harus diikuti. Dari segi berpakaian, dari segi beliau duduk, berdiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah makan atau minum dengan berdiri. Ya, beliau selalu duduk. Nabi Muhammad ya tidak pernah bercanda yang dalam candaannya itu mengandung ejekan atau hinaan. Jadi misalnya kalau kalian biasa manggil-manggil nama orang tuanya dengan nama temannya dengan sebutan bapaknya, Rasul tidak pernah melakukan itu nah. Karena Rasul tahu bercanda itu tidak boleh menyakiti. Pernah nggak Rasul makan pakai tangan kiri? Tidak pernah. Rasul selalu makan dengan tangan kanan. Ada di sini yang biasa makan berdiri? Siapa coba angkat tangannya yang biasa makan berdiri? Jujur. Mirna, yang lain? Pernah? Tidak pernah? Ya, alhamdulillah kalau tidak pernah. Kalau yang pernah berarti harus diperbaiki. Oke, buku cetaknya boleh dibuka ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surat An-Nahl ayat 64. Sesuai dengan kaidah tajwid tadi yang sempat dijelaskan sama Mak, dan bahwa tajwid itu sangat penting dalam membaca Al-Quran, khususnya hukum alif, lam, syamsiah, dan qamariyah, dan juga menghafal Quran Surat An-Nisa dan juga An-Nahl. Silakan dibuka
ayat bukunya. Di sini tadi mungkin Naura sudah sempat jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab sucinya siapa? Siapa umat Islam itu? Kita semua. Dan bagi kita, agama kita adalah agama yang paling benar. Jadi agama paling mulia, paling benar itu menurut keyakinan kita adalah agama Islam, bukan yang lain. Sehingga kita dituntut untuk menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalau kita tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, tahu nggak kalau membuka aurat itu haram? Nggak tahu kan? Tidak tahu, karena kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, sehingga kita sekarang hadir sebagai perempuan menutup auratnya. Auratnya perempuan dari mana? Ujung kaki sampai ujung rambut. Yang bukan aurat mana? Telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki di mana auratnya? Coba. Di mana? Dari lutut sampai pusat. Jadi dipahami supaya ngerti. Oh iya ibu ya, makanya saya gunakan Al-Quran sama Sunnah untuk hidup saya, supaya hidup saya lebih baik. Coba dibaca ini. Ada yang mau baca ini? Ada yang mau bantu baca? Cok, baca dulu Cok. Kelihatan Cok? Coba dibaca. Karena adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik sekali. Jadi itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu sebagai penjelas, hadis itu sebagai penjelasan. Misalnya di dalam Al-Quran, itu dijelaskan bahwa semua yang memabukkan itu hamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Kalau kita dahulu taunya hamar itu yang berupa minuman keras saja, karena di zaman Rasulullah yang memabukkan itu yang hanya minuman keras, ya. Tapi tidak dengan hari ini. Sekarang yang memabukkan apa saja? Narkoba, apalagi? Sabu-sabu, apalagi? Jadi dipahami di sini? Paham. Boleh buka bukunya? Ada di buku? Ada. Siapa yang mau baca? Oke Naura, boleh ibu minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Coba teman-temannya ada menyimak tadi. Apa yang disimak itu bagus nggak? Dia punya hukum bacaan. Bagus. Hukum bacaan apa yang kamu temukan di situ? Hukum alif lam samsia dengan alif lam komanya. Apa itu coba? Didapat di mana? Ada didapat? Coba selain mana? Yaumil wal yaumil akhir. Apa perbedaannya alif lam syamsiah dengan qamariyah? Coba dibuka. Dibaca dengan seperti ini contohnya. Ar-Rahman. Sedangkan ini yang syamsiah. Yang qamariyah itu contohnya seperti alhamdulillah. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau alif lam syamsiah itu alif lamnya hilang atau tidak terbaca, seperti Ar-Rahman tidak dibaca Ar-Rahman kan? Berbeda dengan qamariyah, dia dibaca jelas alhamdulillah. Kira-kira Rasul itu termasuk apa? Syamsiah apa qamariyah? Syamsiah. Mana lagi? Paham dengan qamariyah dan syamsiah ini? Sudah. Oke, baik sekali. Ini juga surat An-Nahlnya. Kalian cari, kalian identifikasi mana alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Di kelompok ya. Absen 1 sampai 5 silakan bergabung. Ayo. Oke, jadi setiap kelompok ya ini tuliskan contoh alif lam syamsiah dan qamariyah. Kesulitan?
Apa yang kurang paham? Sudah didapat? Sudah. Gampang tulisnya? Siapa yang belum bisa baca Al-Quran di sini? Aco bisa? Ada kesulitan di sini? Apa yang sulit Pak dan sulit semua? Oh, dari saya yang selesai semua. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Satu. Oke, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok satu. Sama Al-Rasul. Terus Wa ulil amri. termasuk alif lam. Kemarin. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Apakah yang memberikan tanggapan? Apa ini mana silakan berdiri. Kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3. Oke. Ada kelompok. Terima kasih untuk semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak yang berprestasi. Ibu cukup mengapresiasi karena kalian semua sudah berani. Kalian di dalam kelas dipimpin oleh siapa? Nah, itu yang disebut dengan pemimpin. Maka pemimpin kalian itu yang terkecil dulu kita ambil dari ketua kelas. Kalau ketua kelasnya memerintahkan dalam kebaikan, maka harus kalian ikuti. Selagi tidak melanggar aturan kelas atau aturan tata tertib sekolah, maka harus diikuti. Ada pertanyaan di sini? Ini yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup sesuai dengan ayat yang sudah kalian baca. Quran surat An-Nisa itu sudah jelas menjelaskan bahwa di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati siapa? Allah. Kemudian siapa lagi? Rasulnya. Kemudian siapa lagi? Ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu pemegang kasih tugas untuk minggu depan. Jadi masing-masing mencari contoh alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah di dalam Al-Quran. Sebelum kita akhiri pembelajaran tadi, Ibu sudah sampaikan tugasnya minggu depan kan? Apa tugasnya? Contoh alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Di mana jarinya? Ayat-ayat alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah. Oke, untuk minggu depan ya kita akan belajar masih di bab yang sama. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi hadis. Ya, ada pertanyaan di sini? Sudah bisa menulis ayat Al-Quran tadi? Sudah? Sudah bisa membaca? Bisa. Belum, Ibu tutup dengan salam. Boleh satu orang untuk memimpin baca doa. Silakan Aksa. Bismillah.